Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah seseorang yang sangat dekat tiba-tiba menjauh dari hidup Anda? Dulu berbagi tawa, kini hanya diam. Dulu saling menguatkan, kini terasa asing. Rasa kehilangan ini sering membuat hati bertanya, mengapa Allah mengambilnya dari hidupku? Padahal di balik setiap perpisahan yang Allah izinkan, selalu ada rencana yang lebih besar untuk menyelamatkan dan menguatkan jiwa kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Anda sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, atau Bali, atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Hong Kong, Arab Saudi, atau negara lainnya? Silakan tuliskan asal daerah Anda agar kita bisa saling menyapa dalam satu keluarga iman. Sahabat, Allah tidak pernah menjauhkan seseorang tanpa alasan. Dia Maha mengetahui isi hati manusia. Kadang seseorang tampak baik di luar, tetapi membawa pengaruh yang perlahan merusak jiwa kita. Allah melihat bahaya yang tidak kita lihat. Maka Dia menjauhkan kita bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Dalam hidup, tidak semua yang kita cintai baik untuk kita, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ada perpisahan yang justru menjadi pintu keselamatan. Ketika Allah memisahkan Anda dari seseorang, itu seringkali karena Dia ingin menyelamatkan masa depan Anda dari luka yang lebih besar. Ada kisah tentang seseorang yang sangat bergantung pada satu orang. Ketika orang itu pergi, hidupnya terasa runtuh. Namun setelah waktu berlalu, ia menyadari bahwa perpisahan itu membawanya kepada hidup yang lebih tenang dan hubungan yang lebih sehat. Ia berkata, Allah tahu apa yang aku butuhkan, bukan hanya apa yang aku inginkan. Segmen pertama ini adalah awal untuk memahami bahwa setiap perpisahan yang Allah izinkan bukanlah hukuman, tetapi perlindungan. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas hikmah besar di balik Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita, dan bagaimana kita bisa bangkit dengan hati yang lebih kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan pertama mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia sedang melindungi hati kita. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita membawa kebaikan. Ada yang datang dengan wajah ramah, tetapi menyimpan pengaruh yang perlahan melemahkan iman, merusak harga diri, atau menumbuhkan luka. Allah melihat apa yang tidak kita lihat, dan Dia tidak ingin hati kita hancur oleh hubungan yang salah. Banyak orang tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut kehilangan. Padahal seringkali yang kita sebut kehilangan justru adalah penyelamatan. Allah tidak ingin kita terus berada di tempat yang membuat kita kecil, tidak dihargai, atau jauh darinya. Maka Dia menggeser orang itu dari hidup kita agar kita bisa berdiri kembali sebagai diri yang lebih utuh. Sahabat, ketika seseorang pergi, kita sering fokus pada rasa sepi dan kosong. Kita lupa bahwa Allah sedang membuka ruang baru. Ruang untuk orang yang lebih tulus, ruang untuk kedamaian, dan ruang untuk pertumbuhan. Perpisahan bukan selalu akhir, kadang ia adalah awal dari versi diri kita yang lebih sehat. Ada kisah tentang seseorang yang bertahun-tahun berada dalam hubungan yang melelahkan. Ketika hubungan itu berakhir, ia merasa hancur. Namun perlahan, ia menemukan kembali jati dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih dekat kepada Allah. Ia berkata, ternyata Allah menyelamatkanku dengan cara ini. Sahabat yang baik, Allah tidak pernah menjauhkan sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Kadang pengganti itu bukan orang, tetapi ketenangan. Dan ketenangan adalah karunia yang sangat mahal. Jika hari ini Anda merasa kehilangan, mungkin Allah sedang menyiapkan hadiah yang lebih sesuai dengan jiwa Anda. Alasan pertama ini mengajarkan bahwa ketika Allah menjauhkan seseorang, itu bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena Anda terlalu berharga untuk terus terluka. Di segmen berikutnya kita akan membahas alasan kedua. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk mendewasakan dan menguatkan hati Anda. Jika Anda sedang belajar menerima perpisahan, tuliskan, aku percaya pada rencana Allah di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan kedua mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia sedang mendewasakan jiwa kita. Selama seseorang selalu ada di samping kita, seringkali kita menjadi bergantung. Kita menggantungkan kebahagiaan,
ketenangan, bahkan rasa aman kepada manusia. Padahal yang seharusnya menjadi sandaran utama hanyalah Allah. Ketika Allah mengambil seseorang, itu seringkali karena Dia ingin mengembalikan sandaran hati kita kepadanya. Perpisahan memaksa kita berdiri sendiri. Ia mengajarkan kita menghadapi luka tanpa bersandar pada manusia. Dan disitulah kekuatan batin mulai tumbuh. Kita belajar bahwa kita bisa bertahan, bisa bangkit, dan bisa melangkah meski sendirian. Inilah pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh kebersamaan, tetapi hanya oleh kehilangan. Sahabat, jiwa yang dewasa bukanlah jiwa yang tidak pernah terluka, tetapi jiwa yang mampu sembuh tanpa membenci. Ketika Allah menjauhkan seseorang, Dia sedang memberi kita ruang untuk menyembuhkan diri, memaafkan, dan membangun ulang harga diri yang mungkin sempat runtuh. Ada orang yang setelah ditinggalkan merasa tidak berharga. Namun setelah waktu berlalu ia menyadari bahwa ia justru menemukan kembali siapa dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tenang. Ia berkata, "Aku tidak lagi bergantung pada manusia, aku bergantung pada Allah." Sahabat yang baik, kedewasaan rohani sering lahir dari luka. Dan Allah tahu luka mana yang akan membuat kita tumbuh, bukan hancur. Itulah sebabnya Dia mengatur siapa yang datang dan siapa yang harus pergi. Alasan kedua ini mengingatkan kita bahwa perpisahan bukan tanda kegagalan, tetapi proses pendewasaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan ketiga. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk membersihkan jalan hidup Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan ketiga, mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia sedang membersihkan jalan hidup kita. Tidak semua orang yang berjalan bersama kita menuju arah yang benar. Ada yang memperlambat langkah, ada yang mengalihkan arah, dan ada yang tanpa sadar membawa kita menjauh dari nilai-nilai yang seharusnya kita jaga. Allah melihat semua itu, dan Dia tidak ingin kita tersesat di jalan yang salah. Ketika seseorang pergi, kita sering merasa jalan hidup menjadi sepi. Namun justru dalam kesepian itu, arah menjadi lebih jelas. Kita tidak lagi terdistraksi oleh suara yang tidak sejalan dengan tujuan jiwa kita. Allah mengosongkan ruang agar kita bisa melangkah dengan lebih ringan dan lebih fokus menuju masa depan yang Dia siapkan. Sahabat, membersihkan jalan hidup bukan berarti Allah menghukum. Itu berarti Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti taman yang harus disiangi dari gulma agar bunga bisa tumbuh, Allah menyingkirkan hubungan yang tidak lagi sehat agar kita bisa berkembang dengan utuh. Ada kisah tentang seseorang yang merasa hidupnya stagnan karena terlalu terikat pada satu hubungan. Ketika hubungan itu berakhir, ia mulai menemukan peluang baru. Ia menemukan kembali mimpinya, bakatnya, dan arah hidupnya. Ia berkata, "Allah membebaskanku untuk menemukan diriku sendiri." Sahabat yang baik, jalan hidup yang bersih memudahkan kita bertemu dengan takdir yang lebih baik. Allah tidak ingin kita membawa beban lama ke masa depan yang seharusnya ringan, maka Dia melepaskan apa yang harus dilepaskan. Alasan ketiga ini menunjukkan bahwa perpisahan seringkali adalah awal dari perjalanan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan keempat. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk mengganti dengan yang lebih baik. Jika Anda percaya Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik, tuliskan "Aku ikhlas ya Allah" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan keempat mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Seringkali kita terlalu terpaku pada satu sosok hingga lupa bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih luas. Kita mengira kehilangan satu orang berarti kehilangan segalanya. Padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwa dan masa depan kita. Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi. Hanya saja, pemberiannya sering datang setelah kita benar-benar melepaskan. Ketika kita masih memegang yang lama dengan erat, tangan kita tidak punya ruang untuk menerima yang baru. Maka Allah mengosongkan genggaman kita agar Dia bisa mengisinya dengan yang lebih indah. Sahabat, pengganti dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk orang baru. Kadang Ia datang dalam bentuk ketenangan, kebebasan dari luka lama, atau kesempatan untuk tumbuh. Semua ini adalah hadiah yang sering lebih berharga daripada hubungan yang dulu kita pertahankan dengan air mata. Ada orang yang setelah kehilangan satu hubungan,
justru menemukan komunitas yang lebih sehat, keluarga yang lebih dekat, atau tujuan hidup yang lebih jelas. Ia berkata, "Aku baru sadar bahwa apa yang pergi dulu bukanlah yang terbaik untukku." Inilah cara Allah menunjukkan bahwa rencananya selalu lebih bijak. Sahabat yang baik, ketika Allah menjauhkan seseorang, itu bukan tanda Anda tidak layak dicintai. Justru itu tanda bahwa Anda terlalu berharga untuk terus berada dalam hubungan yang tidak membawa kebaikan. Allah ingin memberikan yang lebih layak bagi Anda. Alasan keempat ini mengajarkan kita untuk percaya pada pengganti dari Allah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan kelima. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang agar kita lebih dekat kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan kelima mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia ingin mendekatkan hati kita kepadanya. Seringkali, ketika kita terlalu mencintai seseorang, kita tanpa sadar menjadikannya pusat hidup. Kita lebih takut kehilangan manusia daripada kehilangan ridha Allah. Maka Allah menggeser manusia itu agar hati kita kembali lurus dan kembali bergantung kepadanya. Ketika seseorang pergi, ruang kosong tercipta di dalam hati. Ruang itulah yang Allah ingin isi dengan kehadirannya. Doa menjadi lebih dalam, air mata menjadi lebih jujur, dan rindu kepada Allah menjadi lebih nyata. Inilah salah satu rahasia terbesar di balik perpisahan yang terasa menyakitkan, sahabat. Banyak orang baru benar-benar menemukan Allah setelah kehilangan manusia. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah ingin menyelamatkan. Dia ingin kita merasakan bahwa sandaran paling aman bukanlah manusia yang bisa berubah, tetapi Dia yang maha setia. Ada orang yang berkata bahwa setelah ditinggalkan, ia mulai lebih rajin berdoa, lebih sering bersujud, dan lebih tenang menghadapi hidup. Ia berkata, "Dulu aku terlalu bergantung pada manusia, sekarang aku bergantung pada Allah." Inilah kemenangan terbesar dari sebuah perpisahan. Sahabat yang baik, ketika Allah menjadi pusat hidup kita, rasa takut kehilangan manusia berkurang. Kita menjadi lebih tenang, karena kita tahu siapapun yang datang dan pergi tetap berada dalam kendalinya. Dan ketenangan ini adalah karunia yang tidak ternilai. Alasan kelima ini menunjukkan bahwa perpisahan seringkali adalah jembatan menuju kedekatan dengan Allah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan keenam. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk melindungi masa depan Anda. Jika Anda ingin hatimu lebih dekat kepada Allah, tuliskan, "Dekatkan aku padamu ya Allah" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan keenam mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia sedang melindungi masa depan kita. Kita hanya melihat hari ini dan esok, tetapi Allah melihat seluruh jalan hidup kita. Seseorang yang terasa penting hari ini bisa menjadi sumber luka besar di masa depan. Maka Allah memutus hubungan itu sebelum ia tumbuh menjadi bahaya. Banyak orang baru menyadari betapa berbahayanya sebuah hubungan setelah waktu berlalu. Mereka melihat bagaimana hidup mereka bisa saja hancur jika hubungan itu terus berlanjut. Allah, dengan kasih sayangnya, memutuskan lebih awal. Walau terasa menyakitkan, itu adalah bentuk perlindungan yang paling lembut. Sahabat, tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Sebagian adalah intervensi ilahi. Allah sedang berkata, "Aku tahu ini menyakitkan, tetapi ini menyelamatkanmu." Ketika kita mempercayai ini, hati kita menjadi lebih tenang dan tidak lagi memberontak pada takdir. Ada kisah tentang seseorang yang hampir melangkah ke hubungan yang penuh konflik. Ketika hubungan itu berakhir, ia merasa hancur. Namun bertahun-tahun kemudian, ia melihat bahwa hidupnya justru menjadi jauh lebih baik. Ia berkata, "Allah menjauhkan aku dari kehancuran yang tidak aku lihat." Sahabat yang baik, masa depan adalah amanah besar. Allah tidak ingin kita melaluinya dengan orang yang salah, maka Dia mengatur siapa yang boleh tetap dan siapa yang harus pergi. Alasan keenam ini mengingatkan kita bahwa perpisahan hari ini bisa menjadi perlindungan esok hari. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan ketujuh, bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk memuliakan diri Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan ketujuh mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia sedang memuliakan diri kita. Tidak semua orang layak berjalan bersama kita di fase kehidupan yang baru. Ketika Allah ingin menaikkan derajat, Dia seringkali mengganti lingkungan, pergaulan, dan hubungan.
Apa yang dulu terasa dekat, kini terasa tidak sejalan, karena kita sedang dibawa ke tingkat yang berbeda. Allah tidak ingin kita terus berada di tempat yang membuat kita diremehkan, dilukai atau diperlakukan tanpa penghormatan. Maka Dia menjauhkan orang-orang yang tidak mampu melihat nilai diri kita. Bukan karena kita lebih hebat, tetapi karena Allah ingin kita berada di lingkungan yang lebih sehat dan lebih bermartabat, sahabat. Kemuliaan bukan tentang kesombongan, tetapi tentang harga diri yang dijaga. Ketika seseorang pergi karena tidak lagi bisa memperlakukan kita dengan baik, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga martabat kita. Dia tidak ingin kita terus meminta dihargai oleh orang yang tidak mampu menghargai. Ada orang yang setelah kehilangan satu hubungan, justru merasa lebih dihormati dalam hidupnya. Ia bertemu orang-orang yang memperlakukannya dengan lebih baik. Ia berkata, "Aku tidak sadar bahwa dulu aku menerima terlalu sedikit." Inilah cara Allah memuliakan hamba-Nya, sahabat yang baik. Ketika Allah mengangkat derajat seseorang, Dia juga menyaring siapa saja yang boleh ikut dalam perjalanan itu. Yang tersisa adalah mereka yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidup yang lebih bersih. Alasan ketujuh ini menunjukkan bahwa perpisahan bisa menjadi tanda kenaikan derajat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas alasan ke-8. Bagaimana Allah menjauhkan seseorang untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih tulus. Jika Anda percaya Allah sedang memuliakan Anda, tuliskan "Aku percaya padamu ya Allah" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, alasan ke-8 mengapa Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita adalah karena Dia ingin memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih tulus. Selama kita masih terikat pada hubungan yang melukai, hati kita tidak punya ruang untuk menerima kebahagiaan yang sehat. Allah melepaskan ikatan lama, agar kita bisa merasakan cinta dan ketenangan yang lebih jujur. Kebahagiaan yang sejati tidak tumbuh di tanah yang penuh luka. Ia tumbuh di hati yang sudah sembuh. Ketika Allah menjauhkan seseorang, Dia sedang memberi waktu bagi jiwa kita untuk pulih. Dan jiwa yang pulih akan lebih siap menerima hal-hal baik yang selama ini tertunda. Sahabat, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka bertahan dalam hubungan yang salah karena takut sendirian. Padahal sendirian sebentar jauh lebih baik daripada bersama orang yang terus melukai. Allah memisahkan kita bukan untuk membuat kita kesepian, tetapi agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih utuh. Ada kisah tentang seseorang yang setelah perpisahan besar akhirnya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi cemas, tidak lagi takut kehilangan, dan tidak lagi menyalahkan diri. Ia berkata, "Ternyata Allah sedang membawaku ke hidup yang lebih tenang." Sahabat yang baik, kebahagiaan yang Allah siapkan selalu lebih dalam dan lebih bertahan daripada yang kita pertahankan dengan paksa. Ketika kita ikhlas, Allah mulai mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih sesuai dengan jiwa kita. Alasan ke-8 ini mengajarkan bahwa perpisahan adalah ruang. Dan di ruang itulah Allah menumbuhkan kebahagiaan yang lebih murni. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semua hikmah ini dan melihat bagaimana perpisahan bisa menjadi pintu kehidupan yang baru. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami semua alasan dan hikmah di balik Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita, kini kita memahami satu kebenaran yang menenangkan. Tidak ada perpisahan yang Allah izinkan tanpa tujuan yang penuh cinta. Kita telah melihat bagaimana Allah melindungi hati, mendewasakan jiwa, membersihkan jalan hidup, menyiapkan pengganti yang lebih baik, mendekatkan kita kepadanya, melindungi masa depan, memuliakan diri kita, dan membuka ruang bagi kebahagiaan yang lebih tulus. Semua ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan takdir kita. Perpisahan memang terasa pahit di awal. Ia mengguncang rasa aman dan mematahkan harapan lama. Namun di balik rasa sakit itu, Allah sedang menata ulang hidup kita dengan cara yang lebih indah. Banyak hal baik tidak bisa datang jika hal lama tidak pergi. Dan Allah Maha Tahu apa yang harus dilepaskan agar kita bisa menerima yang lebih baik. Sahabat, jika hari ini Anda sedang merasa kehilangan seseorang, ingatlah bahwa Anda tidak sedang ditinggalkan. Anda sedang dipindahkan. Dipindahkan dari satu fase ke fase yang lebih sehat. Dari satu hubungan ke hubungan yang lebih jujur. Dari satu versi diri ke versi yang lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan rasa sakit membuat Anda merasa tidak berharga.
Justru perpisahan seringkali terjadi karena Anda terlalu berharga untuk terus berada dalam situasi yang tidak menghargai Anda. Allah melihat nilai Anda lebih jelas daripada siapapun, dan Dia tidak ingin nilai itu terus terluka. Semoga setelah menyimak pembahasan ini, hati Anda menjadi lebih tenang. Semoga Anda mampu memandang setiap perpisahan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan untuk tumbuh, sembuh, dan melangkah menuju hidup yang lebih penuh berkah. Terima kasih telah berjalan bersama kami dalam renungan ini. Jika pembahasan ini menguatkan hati Anda, silakan bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang terluka. Dan bila berkenan, ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan dengan hikmah dan cahaya dari Allah.